Selamat pagi anak-anak kelas 7. Hari ini kita masuk ke pembelajaran IPA, yaitu pembelajaran terakhir di buku kita, bab terakhir ya. Nah, ini judulnya hari ini Tata Surya. Kalian sudah mempelajari di kelas 6 tentang tata surya ini. Tetapi di sini kita akan mengulangi kembali ya. Nih, tata surya, tata artinya susunan. Nah, ditata berarti disusun. Nah, berarti tata artinya susunan. Kemudian surya artinya benda-benda langit. Nih, jadi kita jangan salah, selama ini kita anggap surya itu matahari. Surya itu adalah semua benda-benda langit. Nih, tetapi di dalam sistem tata surya ya, ini pusatnya memang adalah matahari. Jadi pada hari ini kita akan belajar dulu tentang pusat tata surya, yaitu matahari. Nah, matahari ini merupakan bintang yang berupa bola gas panas. Nah, kalau kita tahu, karena bintang adalah suatu benda langit yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Jadi matahari ini termasuk bintang yang paling besar ya. Nah, di sini Ibu sudah gambarkan lapisan dari matahari. Ada 4 lapisan. Pertama, yang paling dalam ini adalah intinya matahari. Inti matahari ini sangat panas, yaitu 15 juta derajat Celcius. Nah, kemudian bagian yang kedua dari lapisan matahari adalah fotosfer. Nah, fotosfer ini dia bagian yang paling rendah suhunya, yaitu 6000 derajat Celcius. Nah, karena suhunya yang paling rendah, maka bagian fotosfer inilah yang panasnya sampai ke bumi kita. Nah, jadi sekalipun ini corona bagian paling luar, ini corona ya, bagian paling luar yang kelihatan memancar kalau digambar, itu tidak sampai ke bumi ya, tetapi yang sampai ke bumi adalah bagian fotosfer. Nah, yang panasnya hanya 6000 derajat Celcius. Nah, kemudian lapisan yang ketiga ya, dari dalam keluar, yaitu kromosfer. Kromosfer ini suhunya 27.800 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah korona. Korona ini 1.700.000 derajat Celcius. Nah, kemudian kita masuk kepada gas-gas penyusun. Mungkin kalian bertanya, Ibu, apa saja sih gas-gas penyusun dari matahari? Ya, nah di sini sudah Ibu tuliskan, gas penyusun matahari ini yang paling tinggi adalah hidrogen. Nah, hidrogen adalah 70%, kemudian helium 28%, dan unsur-unsur lain. Unsur lainnya apa? Ini ada karbon, ada nitrogen, dan ada oksigen. Jadi kalau ini digabung ketiga-tiganya itu hanya 2%. Jadi di matahari itu unsur penyusun matahari, karbon, nitrogen, dan oksigen ini sangat sedikit. Nah, ini semuanya yang kita pakai untuk kehidupannya. Nah, jadi sedikit sekali, 2% doang. Nah, yang paling banyak adalah hidrogen. Ya. Nah, kemudian jenis-jenis sinar, ya, jenis-jenis sinar yang ada pada matahari ini ada 3, yaitu sinar X. Ini sinar X, kemudian sinar gamma, dan sinar ultraviolet. Nah, kalau dia sinar X, ini digunakan dalam teknologi industri kesehatan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, misalnya menghancurkan kanker di dalam tubuh kita. Nah, kan kalau orang yang menderita penyakit kanker
iradiasi. Nah, ini menggunakan sinar X ya. Jadi dia memang untuk industri kesehatan. Nah, bagaimana dengan sinar gamma? Nah, sebenarnya sinar gamma dengan sinar X ini hampir sama. Sinar gamma ini juga banyak juga digunakan dalam bidang kesehatan juga. Ada juga yang digunakan dalam industri yang lain, tidak dalam bidang kesehatan. Nah, kalau bidang kesehatan contohnya apa? Nah, kita bisa menggunakan sinar gamma untuk mengukur kedalaman kanker atau tumor yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi dokter sudah bisa memperkirakan, misalnya nih ya, dengan menggunakan sinar gamma dia udah tahu kedalaman dari tumor yang akan dioperasi berapa kedalamannya. Jadi dia nggak asal-asalan untuk membuka perut kita, karena dia sudah tahu seberapa banyak yang harus dipotong, seberapa dalam, agar dia menemukan tempat atau letaknya tumor atau penyakit di dalam tubuh kita. Nah, kemudian dalam bidang industri seperti apa? Nah, bisa sinar gamma juga bisa kita gunakan untuk mengukur kedalaman laut ya. Nah, apalagi kita masukkan sinar ke dalam twin nih, nanti kita lihat ada muncul, oh kedalamannya berapa, padahal yang kita masukkan hanya sinar ya. Jadi ini bisa dalam bidang industri, bisa dalam industri kesehatan juga ya, sinar gamma ini. Nah, bisa juga dalam, misalnya nih kalau zaman sekarang ya, orang ronsen nih, orang ronsen misalnya mengetahui jenis kelamin, atau kalian punya tante atau keluarga yang sedang hamil. Nah, kemudian pengen mengetahui jenis kelamin dari bayi yang dikandung. Nah, tinggal menggunakan sinar gamma. Nah, ronsen itu menggunakan sinar. Jadi dia bisa melihat sampai ke dalam kondisi dari si calon bayi. Nah, jadi kita bisa melihat jenis kelaminnya. Nah, kenapa ini bisa digunakan? Itu karena teknologi yang semakin lama semakin canggih. Jadi ada sinar yang muncul ke bumi itu tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dicari cara bagaimana agar sinar tersebut berguna untuk kesejahteraan umat manusia ya. Nah, dan yang terakhir adalah sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet ini bukankah itu dampaknya negatif Bu buat kita? Iya, benar. Buat manusia memang dampaknya dampak negatif. Bisa membuat kanker kulit ya. Jadi bisa terjadi kanker kulit di tubuh kita apabila kita sering terpapar oleh sinar ultraviolet. Nah, tetapi ada makhluk hidup yang sangat membutuhkan sinar ultraviolet tersebut. Nah, siapa dia makhluk hidup tersebut? Nah, itu tumbuhan. Nah, di sini Ibu buat ya, ini tumbuhan. Jadi, sinar ultraviolet inilah yang digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, kalau tumbuhan melakukan proses fotosintesis, maka dampak positifnya adalah buat kita juga nantinya. Memang kalau secara langsung sinar ultraviolet itu bagi tubuh kita sangat tidak baik. Nah, makanya kita kalau keluar rumah pakai hand body yang ada mengandung ultravioletnya. Nah, biar kita jangan kena ultraviolet ini. Nah, jadi sinar ultraviolet ini juga perlu untuk proses fotosintesis. Nah, sinar ultraviolet dan inframerah yang sampai ke bumi dihalangi oleh atmosfer bumi. Atmosfer bumi yang menghalangi siapa? Nih, ini dihalangi oleh atmosfer bumi. Siapa yang menghalangi atmosfer bumi? Siapa yang menghalangi agar sinar ultraviolet dan inframerah ini tidak sampai menyebabkan kanker di kulit kita? Itu atmosfer buminya namanya ozon. Nah, bahasa kimianya O3. Ya, jadi ozon inilah yang melindungi bumi kita agar sinar ultraviolet tadi dan inframerah tadi tidak langsung
sampai ke permukaan bumi, tidak sampai mengenai kulit kita, tapi dia dihalangi, ya, dihalangi oleh siapa tadi? Dihalangi oleh ozon, ya. Nah, pada pelajaran kita sebelumnya kita sudah tahu, ya, pengaruh ozon ini sangatlah positif untuk bumi kita ini, karena dengan menipisnya ozon, ya, menipisnya ozon, maka matahari akan semakin terik sampai ke bumi kita. Nih lama-lama bumi kita ini akan kehilangan tumbuh-tumbuhan, kehilangan sumber mata air, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi hari ini anak-anak cukup sekian pelajaran kita hanya tentang matahari, karena dia yang berfungsi sebagai pusat tata surya. Nah, lain kali kita akan belajar tentang benda-benda langit lainnya selain dari matahari. Nah, semoga apa yang dipelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ini dituliskan di catatan, ya, dengan rapi, sehingga kalau ada soal yang diberikan kepada kalian, nih, tidak mencari di Google. Kadang-kadang Google salah, ya. Kalian cari di Google, ternyata di pilihan tidak ada seperti yang di Google. Nah, makanya ini dicatatkan di catatan dengan serapi-rapinya, ya. Jadi cukup sekian, tetap jaga kesehatan, tetap semangat.